Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memberi pemaparan mengenai materi sistem penilaian kurikulum 2013. Nah, apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang memiliki arah dan paradigma berbeda jika dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum berbasis KBK tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Nah, di sini kurikulum 2013 mengisyaratkan penting sistem penilaian diri di mana peserta didik dapat menilai kemampuannya sendiri. Sistem penilaian ini mengacu pada 3 aspek, yaitu knowledge, skill, and attitude. Seperti itu. Nah, terus bagaimana sih penilaian-penilaian dalam kurikulum 2013? Penilaian-penilaian dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur sebuah pencapaian hasil belajar peserta didik diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif, mulai dari masukan, proses, dan pengeluaran. Kemudian yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara relatif yang membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penilaian berbasis portofolio. Merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik. Kemudian ada juga penilaian ulangan. Nah, kelima yaitu ulangan harian. Di sini para guru atau pendidik dapat menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya yaitu ulangan tengah semester. Kegiatan ini dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada penilaian ulangan akhir semester. Kegiatan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Kemudian yang kedelapan itu ada ujian tingkat kompetensi atau UTK. Kemudian ada ujian mutu tingkat kompetensi UMTK. Kemudian yang terakhir dalam pencapaian kompetensi dasar peserta didik, kita dapat melakukan ujian nasional atau sering dikenal dengan UN. Nah, pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan penilaian. Nah, apa sih itu pendekatan penilaian? Pendekatan penilaian adalah sebuah penilaian yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, di sini pendekatan penilaian yang digunakan antara lain sebagai berikut. Ada 2 pendekatan. Pertama adalah penilaian secara patokan atau PAP. Nah, di sini sekolah menerapkan penilaian secara patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah penilaian acuan kriteria atau sering kita ketahui dengan PAK. Nah, apa itu PAK? Penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau sering kita ketahui dengan istilah KKM. Nah, KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik dari peserta didik. Seperti itu kurang lebihnya mengenai sistem penilaian dari kurikulum 2013. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi dari Kak Dina yang tadi telah menyampaikan materinya tentang pengertian dan kepala itu. Terus kita akan lanjut ke materi ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Ruang lingkup penilaian dalam kurikulum 2013 itu ada 4, yaitu pertama kompetensi inti, sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti, sikap sosial, dan yang ketiga kompetensi inti, sikap pengetahuan,
Yang keempat, kompetensi inti, sikap, keterampilan. Langsung saja ke teknik dan instrumen penilaiannya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu sikap, kompetensi sikap, terus kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Kenapa tadi di ruang lingkup penilaian ada 4, sedangkan di sini ada 3? Karena sosial dan spiritual itu dijadikan satu dalam kompetensi sikap. Yang pertama, langsung saja, kompetensi sikap itu ada 4 macam dalam teknik penilaiannya. Yang pertama yaitu observasi, teknik penilaian yang berkesinambungan dengan indera baik langsung ataupun tidak. Terus yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri berupa peserta didik mengemukakan kelebihan serta kekurangan dalam dirinya dalam bidang kompetensi. Terus yang ketiga yaitu penilaian antar peserta, yaitu penilaian yang diambil antara peserta satu dengan yang lainnya dengan saling menilai kompetensi masing-masing. Terus yang keempat yaitu ada jurnal atau berupa catatan pendidik yang berisi informasi, pengamatan, kelebihan dan kekurangan yang berkaitan sikap dan perilaku dari peserta didik. Dalam teknik ini, instrumen penilaiannya berupa daftar cek atau skala penilaian serta rubrik. Terus dilanjutkan yang kedua yaitu ada kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan itu ada 3 macamnya, yaitu berupa instrumen tes tulis, berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu instrumen tes lisan yang berupa daftar pertanyaan-pertanyaan. Terus yang ketiga yaitu instrumen penugasan berupa PR, coaching individu atau kelompok. Terus yang kompetensi keterampilan di sini ada 3 juga macam-macamnya, yaitu pertama ada tes praktik. Yang apa sih itu tes praktik? Menurut tes praktik adalah menuntut respon keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai kompetensi. Terus yang kedua yaitu project berupa tugas-tugas belajar yang di situ mengandung perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio, yaitu menilai seluruh karya peserta didik yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi atau kreativitas peserta didik. Dalam instrumen penilaian keterampilan ini perlu dilakukannya substansi, kontraksi, dan penggunaan bahasa dalam menilai peserta didik. Terima kasih materi kali ini. Baik, materi selanjutnya adalah pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Di sini ada 3 subbagian yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan ini. Yang pertama yaitu pelaksanaan penilaian dan pelaporan yang dilakukan oleh pendidik. Ini yang kedua yang pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Terus yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Ini menurut kurikulum 2013 ya. Langsung saja saya akan menyampaikan satu persatu apa saja yang dinilai dan dilaporkan atau yang dilaksanakan dalam penilaian oleh pendidik. Yang pertama yaitu proses penilaian diawali dengan memberikan silabus. Terus yang kedua yaitu pelaksanaannya berupa penilaian diawali penelusuran dan diakhiri dengan tes. Yang ketiga yaitu penilaian tematik terpadu sesuai pada mata pelajaran. Terus yang keempat yaitu hasil analisis oleh pendidik dan
diberikan feedback dan penguatan pada peserta didik. Terus yang kelima yaitu pelaporan hasil pencapaian, yaitu nilai pencapaian kompetensi. Terus yang kedua yaitu deskripsi sikap. Terus yang keenam yaitu laporan hasil penilaian disampaikan kepada kepala sekolah dan atau pihak terkait. Di sini siapa saja pihak terkait? Ada wali kelas, guru BK, dan orang tua atau wali. Terus yang ketujuh yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester dan hasilnya diserahkan kepada wali kelas. Terus yang selanjutnya materi tentang pelaksanaan pelaporan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu untuk kompetensi kelulusan peserta didik. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Terus yang kedua yaitu mengkoordinasi ulangan harian, UTS, UAS, dan UKK, ujian tingkat kompetensi dan ujian akhir sekolah atau madrasah. Terus yang ketiga itu menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik. Terus yang selanjutnya menentukan kriteria kenaikan kelas. Yang kelima ini melaporkan hasil pencapaian kompetensi pada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku rapot. Terus yang ke-6 yaitu melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota atau instansi-instansi yang terkait. Terus yang ke-7 yaitu melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dan dinas pendidikan. Yang ke-8 menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan rapat dewan pendidik. Terus yang ke-9 yaitu menerbitkan surat hasil ujian nasional atau biasa disebut SHUN bagi setiap pendidik dari satuan pendidikan atau penyelenggara ujian nasional. Terus yang ke-10 yaitu menerbitkan ijazah dari setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan atau sekolah tersebut. Terus pelaksanaan pelaporan selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh pemerintah. Apa saja? Ini ada beberapa, yaitu pertama ujian nasional dan yang kedua ujian mutu tingkat kompetensi. Ujian nasional di sini ada suatu pengertian yaitu penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan sosial serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Terus yang kedua, hasil UN digunakan untuk salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Terus salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Terus yang ketiga yaitu pemetaan mutu, dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu. Terus yang ketiga itu standarisasi UN perlukan acuan beberapa kisi-kisi yang bersifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Terus yang keempat itu sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kriteria kelulusan ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Terus yang kelima yaitu dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap UN dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu ujian mutu tingkat kompetensi. Ini ada 3 macamnya, yaitu ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk
pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan atau sekolah. Yang kedua yaitu ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan perbaikan dan dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu instrumen pelaksanaan dan pelaporan ujian mutu tingkat kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagai hasil studi lain dalam skala internasional. Itu saja, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya pada poin 4 yaitu mengenai mekanisme dan prosedur penilaian dalam kurikulum 2013. Pada dasarnya, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dan tak lupa adanya kerjasama oleh peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian yang pertama otentik. Penilaian otentik ini dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran belajar. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian ini dilakukan peserta didik sebelum ulangan harian, yaitu mengulas materi-materi yang telah disampaikan per individu ya. Yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian ini dilakukan pendidik pada setiap akhir bab atau setiap akhir tema dari materi pelajaran. Yang keempat yaitu ulangan harian. Penilaian ini dilakukan oleh pendidik setelah menyelesaikan kompetensi dasar atau KD. Yang kelima yaitu UTS dan UAS yang dilakukan pada tengah dan akhir semester di bawah koordinasi satuan pendidikan, berarti di bawah naungan sekolah. Yang keenam yaitu ujian tingkat kompetensi. Yang ketujuh ujian mutu tingkat kompetensi. Sedangkan yang kedelapan yaitu ujian sekolah. Penilaian ini sebagai bentuk pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu ujian nasional, yaitu kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi merupakan mekanisme dan prosedur penilaian dalam kurikulum 2013. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu karakteristik penilaian kurikulum 2013. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitik beratkan pada perubahan pola pikir. Perubahan itu berpengaruh pada sistem penilaian sehingga lahirlah 5 karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang wajib dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan penilaiannya. Di antaranya yang pertama yaitu belajar tuntas. Dalam belajar tuntas, peserta didik tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan yang saat itu ia pelajari dan sampai menghasilkan nilai yang sesuai apa yang telah distandarkan oleh sekolah. Yang kedua yaitu autentik. Autentik ini penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai sesuai dengan kondisi nyata. Yang dimaksud dengan kondisi nyata yaitu kondisi di mana peserta didik dapat berperilaku yang baik kepada pendidik maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Di antara teknik yang dapat digunakan yaitu tes tulis, tes lisan, penugasan, penilaian proyek maupun observasi ataupun pengamatan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan acuan kriteria. Kriteria ini dapat ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.